Perhatian, pintu Studio 3 telah dibuka. Untuk penonton yang ingin bernostalgia, dipersilahkan masuk. Tanpa basa-basi, ini dia alur cerita Kung Fu Panda. Cerita Kung Fu Panda pertama diawali dengan memperkenalkan tokoh utama, yaitu seekor panda bernama Po yang sangat terobsesi dengan 5 pendekar dari Istana Giok. 5 pendekar tersebut bernama Tigress, Monkey, Mantis, Viper, dan juga Crane. Bisa dibilang, Po ini adalah fanboy sejati dari 5 pendekar karena ia memiliki banyak merchandise, salah satunya berupa action figure, poster, dan juga data tentang jurus-jurus mereka. Po tinggal bersama ayahnya yang bernama Koping, seorang juragan mie ayam super laris di sekitaran lembah tempat tinggal Po. Koping berharap kelak Po bisa mewarisi keahlian memasaknya dan meneruskan bisnis mie ayamnya. Sayangnya, Po memiliki ketertarikan lain dan ogah-ogahan meneruskan bisnis orang tuanya. Beralih ke Istana Giok, Master Shifu, guru dari 5 pendekar, dipanggil oleh Master Oogway untuk membicarakan wangsit yang baru saja diterima Master Oogway. Master Oogway mendapat firasat tak lama lagi mantan murid sekaligus anak pungut dari Shifu yang bernama Tai Lung akan segera bebas dari penjara super ketat yang selevel dengan penjara Impel Down di One Piece. Tai Lung adalah macan tutul salju yang dulunya ditemukan Shifu di depan Istana Giok saat masih bayi. Shifu merawatnya seperti anaknya sendiri dan mengajarinya kungfu dengan harapan kelak Tai Lung bisa menjadi ksatria naga. Namun, saat tiba waktunya untuk penobatan ksatria naga, Master Oogway menolak untuk mengangkat Tai Lung menjadi ksatria naga karena Master Oogway melihat sifat nakal Tai Lung. Pada akhirnya, Tai Lung pun marah dan membuat keonaran. Hal ini mengakibatkan Tai Lung dijebloskan ke penjara dan ditempatkan di sel super ketat karena Tai Lung sangat menguasai kungfu. Mendengar kabar Tai Lung akan kabur dari penjara, Shifu segera memerintahkan abdi dalam Istana Giok untuk pergi ke penjara dan memperingatkan sipir untuk meningkatkan level keamanan penjara. Di sisi lain, Master Oogway memutuskan untuk menggelar turnamen guna mencari siapa yang layak menjadi ksatria naga. Po yang menerima kabar akan diadakannya turnamen 1000 tahun sekali ini segera menyuruh pelanggan untuk pergi ke Istana Giok dengan harapan dia bisa menutup warung lebih cepat dan ikut menonton turnamen tersebut. Alih-alih cuma mau menonton turnamen, Po malah disuruh berjualan mie ayam oleh ayahnya. Po tidak bisa menolak dan membawa gerobak mie ayam untuk berjualan. Sesampainya di tangga menuju Istana Giok, Po tak sanggup lagi membawa gerobak mie ayamnya. Pada akhirnya, Po meninggalkan gerobak mie ayamnya dengan alasan dia masih bisa berjualan mie ayam lagi besok. Namun turnamen ini hanya diadakan 1000 tahun sekali dan Po tidak ingin melewatkannya. Karena tubuhnya yang gendut, Po kelelahan menaiki tangga dan setelah melewati tangga terakhir, Po beristirahat sejenak. Namun tak disangka gerbang Istana Giok ditutup karena acara akan segera dimulai. Po pun tidak bisa masuk meski sudah mencoba berbagai macam cara. Di dalam arena turnamen, Master Oogway sempat berpesan kepada Shifu agar dirinya berbesar hati menerima keputusan siapapun yang nanti akan dipilih Master Oogway menjadi ksatria naga. Di saat turnamen berlangsung, Po masih berusaha untuk masuk ke arena untuk melihat turnamen. Hingga akhirnya, ayah Po sampai juga ke Istana Giok dan mendapati Po sedang bersiap-siap memasuki Istana Giok dengan cara mengikat dirinya di kursi penuh dengan kembang api dan menyalakannya. Rencana Po tidak begitu mulus, namun pada akhirnya Po bisa terbang tinggi melampaui tembok. Turnamen hampir usai dan tiba saatnya menunjukkan siapa yang layak menjadi ksatria naga. Master Oogway mendekati 5 pendekar untuk penunjukan ksatria naga, namun tak disangka Po terjatuh tepat di antara 5 pendekar dan Master Oogway. Master Oogway menunjuk Po menjadi ksatria naga. Po dan semua orang yang hadir di sana kaget terheran-heran. Shifu pun tidak puas dengan hasil turnamen ini dan protes kepada Master Oogway. Bahkan Shifu berencana membuat Po meninggalkan Istana Giok dengan sukarela.
Di hari pertama latihan, Po mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Shifu dan juga Tigress yang masih belum puas dengan terpilihnya Po menjadi Ksatria Naga. Tubuh Po babak belur karena latihan fisik yang belum pernah ia lakukan, dan mentalnya pun juga down. Mendapat bulian dari Shifu dan juga Tigress yang mengatakan ketidaklayakan Po menjadi Ksatria Naga. Po yang stres menyendiri di bawah pohon dan memenuhi mulutnya dengan buah persik. Tak disangka Master Oogway menghampiri Po dan memberi wejangan agar Po berfokus dengan situasi saat ini untuk terus berkembang daripada meratapi kegagalannya di masa lalu. Beralih ke cerita Tai Lung. Yang namanya takdir memanglah sepantasnya terjadi. Alih-alih menyampaikan pesan dari Shifu kepada sipir penjara, Zheng malah menjadi perantara bebasnya Tai Lung. Bulu Zheng jatuh ke sel Tai Lung dan Tai Lung memanfaatkannya untuk membuka borgol kura-kura. Kepala sipir yang tidak mengindahkan peringatan dari Shifu terkejut melihat Tai Lung sudah melepaskan borgol kura-kuranya. Kepala sipir segera menyuruh anak buahnya untuk menyerang Tai Lung. Tai Lung dengan mudah menghindari serangan dan malah memanfaatkan serangan-serangan dari para sipir untuk merusak borgol yang tersisa. Segala cara dilakukan untuk mencegah Tai Lung kabur, namun Bang Jago yang satu ini masih saja bisa menerobos, dan akhirnya pun seluruh karyawan penjara berhasil dikalahkan. Zheng pun disuruh Tai Lung untuk memperingatkan Shifu bahwa Ksatria Naga yang asli akan segera pulang. Hari berikutnya, Shifu memulai acara apel pagi, dan di sana Po tidak terlihat. Semuanya mengira Po telah pergi karena tekanan mental yang dialaminya. Namun, setelah semuanya sampai ke tempat latihan, ternyata Po sudah berada di sana dan terlihat sedang melakukan pemanasan. Shifu semakin jengkel dengan Po dan memulai latihan pagi ini dengan latihan 1 lawan 1. Po kalah dan babak belur melawan 5 pendekar, namun tetap masih saja cengengesan seperti biasanya. Shifu pun menyuruh Po untuk latih tanding dengannya. Po tidak mengeluh ataupun merengek saat dipukul atau dibanting oleh Shifu, dan akhirnya Shifu pun melempar Po keluar dari istana giok dengan harapan Po akan kapok dan tidak kembali lagi. Namun ternyata Po tidak kapok dan kembali ke asrama pendekar. Mantis dan Viper mengobati luka-luka Po, sementara Shifu mencoba menenangkan pikirannya dengan cara bermeditasi. Saat bermeditasi, Zheng menghampiri Shifu dan melapor Tai Lung sudah berhasil kabur. Shifu bergegas menemui Master Oogway untuk melapor. Di sini, Shifu mendapat wejangan agar dirinya percaya kepada Po dan membantunya memenuhi takdirnya tanpa merubah jati diri Po. Hingga akhirnya Master Oogway mewariskan tongkatnya kepada Shifu lalu pergi ke alam roh. Shifu pergi ke asrama pendekar dan memberitahukan kaburnya Tai Lung dari penjara. Po pergi menyelinap karena takut mendengar Tai Lung kabur. Tigress mencoba meyakinkan Shifu agar mengizinkannya pergi menghadang Tai Lung, namun Shifu menolak karena kemampuan Tai Lung jauh di atas Tigress dan hanya Ksatria Naga yang mampu mengalahkannya. Shifu pun pergi mengejar Po dan memarahinya agar dia tetap di sini untuk berlatih mempersiapkan diri menghadapi Tai Lung. Tigress pergi untuk menghadang Tai Lung dan rekan-rekan yang lainnya juga ikut mengikuti Tigress. Keesokan harinya, Shifu memergoki Po yang frustasi sedang makan dengan tingkah yang aneh dan terkesan lincah bergerak saat makan. Melihat hal tersebut, Shifu langsung terlintas ide dan menyuruh Po untuk mengikutinya. Po dibawa ke sebuah bukit dan dilatih kungfu dengan iming-iming makanan. Lambat laun, Po menjadi panda yang lincah dan terus berlatih bersama Shifu. Di sisi lain, 5 pendekar yang dipimpin Tigress menghadang Tai Lung di sebuah jembatan gantung. Di bawah arahan Tigress, 5 pendekar bergerak dengan efisien dan terkesan berhasil memojokkan Tai Lung. Hingga pada akhirnya, Tai Lung mampu mengalahkan 5 pendekar dengan jurus totokan saraf kecuali Kren si Bangau. Kren membawa teman-temannya kembali ke istana giok, dan di halaman istana sudah ada Po dan juga Shifu yang baru saja pulang dari latihan. Melihat murid-muridnya kalah oleh Tai Lung, Shifu memutuskan memberikan Po gulungan naga sebagai modal mengalahkan Tai Lung dan melengkapi latihannya. Tak disangka-sangka gulungan naga yang dikira berisi jurus-jurus sakti ternyata kosong dan hanya memantulkan bayangan seperti layaknya kaca yang digulung. Shifu yang frustasi menyuruh Po dan yang lainnya untuk pergi mengevakuasi warga lembah agar tidak ada warga yang terluka saat pertarungan Shifu dengan Tai Lung berlangsung. Shifu menunggu Tai Lung di depan istana giok.
Dan saat Tai Lung muncul, pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Tai Lung yang penuh amarah dan kekecewaan terhadap Shifu terus menyerang tanpa ampun, dan Shifu yang penuh penyesalan pun tidak bisa berbuat banyak. Tai Lung berhasil membuat Shifu terpojok dan menyuruh Shifu untuk menobatkan dirinya menjadi seorang ksatria naga dan memberikan gulungan naga kepadanya. Namun sayang, ksatria naga sudah dipilih dan gulungan naga saat ini sudah dibawa oleh ksatria naga. Tai Lung mematahkan tongkat warisan dari Master Oogway dan berencana menghabisi Shifu. Untungnya, Po datang tepat waktu dan mencegah Tai Lung untuk menyerang Shifu sambil membawa gulungan naga. Po dan Tai Lung berebut gulungan naga. Perkelahian memperebutkan gulungan naga ini sampai ke permukiman warga. Di sini diperlihatkan hasil latihan Po yang mampu membuat Tai Lung sedikit tergocek dan kewalahan karena Po tidak pernah kesakitan dan pantang menyerah. Hingga pada akhirnya Po lengah dan Tai Lung mengambil gulungan naganya. Saat Tai Lung membuka gulungan naga tersebut, dirinya terkejut karena isinya kosong. Tai Lung meluapkan kemarahan dan kekecewaannya dengan menyerang Po menggunakan jurus totokan saraf andalannya. Namun sayang, tubuh Po yang dipenuhi dengan lemak tidak mempan dengan jurus totokan saraf ini. Keadaan pun berbalik, Po membantai Tai Lung dan diakhiri dengan jurus kuncian wuxi. Jurus ini menimbulkan gelombang kejut yang membuat 5 pendekar dan warga menyadari Tai Lung sudah dikalahkan dan mereka pun kembali ke desa. Semuanya bersorak atas kemenangan Po dan memberikan salam kepada Po hingga akhirnya Po menyadari Shifu masih tergeletak di istana Giok. Cerita pun berakhir.